أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ma'asyiral muslimin, ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanyalah untuk Allah. Dan tidak pantas orang yang banyak menerima rezeki dan nikmat dari Allah, lalu di atas nikmat dan rezeki dari Allah itu kemudian dia membanggakan dirinya di hadapan manusia. Maka hendaklah rezeki dan nikmat dari Allah itu kita pakai sebesar-besarnya untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menghidupkan kita pada hari ini. Dan hidup dan matinya kita bukan sekedar karena apa yang disebut penyakit menimpa diri kita. Kita makanya ujungnya berbunyi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wala quwata illa billah. Apa yang kita lakukan pada saat ini, menutup mulut dan hidung kita dengan masker, tidak menjadi satu garansi bahwa kita tidak akan tertular oleh satu penyakit. Jika kita memakai masker ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Sebagaimana seorang bekerja di pagi hari dan pulang di malam hari, biarkan dia berikhtiar dengan tenaganya. Urusan hasil la haula wala quwata illa billah. Dan ikhtiar itu hukumnya wajib bagi manusia. Maka ketika kita kali berikhtiar terhindar dari suatu penyakit, memakai masker ini hukumnya wajib. Tapi urusan kena atau tidaknya la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya Allah hendak mengajarkan kita pada satu hal yang prinsip dalam hidup ini di tengah pandemi. Apa itu? Sesuatu yang prinsip yang esensi, bukan sesuatu yang simbolik. Betapa banyak olahragawan berbadan sehat, bertubuh atletis, kuat lagi sehat, terpapar corona dan bisa mati. Seorang ibu yang tidak pernah keluar dari rumahnya 4 bulan karena tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, takut kena corona pun, dia juga mati. Apa maknanya? Kematian bukan sekedar karena corona, tapi kematian karena memang umur kita belum disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita bisa wafat karena corona, tapi mungkin karena sakit yang lainnya, atau mungkin sedang tertidur ketika hati menyampaikan khutbahnya. Setiap orang punya cara mati.
Tapi esensinya adalah umur kita, kematian kita itu benar-benar miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya ikhtiar, urusan terdampak atau tidak, wafat atau tidak, la haula wala quwata illa billah. Dan inilah akidah yang benar dalam kita bersikap. Jangan sampai kita meyakini kita panjang umur karena masker, panjang umur karena kita memakai cuci tangan disinfektan dan lain-lainnya. Kita panjang umur karena umur kita belum sampai. Semalam khatib berkhutbah takziah di rumah orang meninggal dunia. Ternyata wanita itu wafat bukan karena corona. Dia wafat karena usia tuanya. Masing-masing punya cara wafatnya. Oleh karena itu bersyukurlah pada Allah, hari ini kita bisa hidup bukan karena kehebatan kita. Kalaupun kita melindungi diri kita, ini ikhtiar kita. La haula wala quwata illa billah. Tapi semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bekerja pakai masker tenang, yang sholat di masjid juga tenang, yang dengar khutbah juga tenang. Dia telah ikhtiar. Urusan hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan satu kisah dari ulama generasi tabi'in yang bernama Hasan bin Yasar. Nama aslinya Hasan bin Yasar. Dia ulama tabi'in, gurunya 20 sahabat ahlul badar. Gurunya 20 sahabat ahlul badar, dan guru utamanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak diragukan kejuhutannya, tidak diragukan kesahihan ilmu yang keluar dari lidah dan tulisannya. Karena dia tinggal di Basrah, maka orang mentasbihkan nama jadi Hasan al-Basri. Salah satu istimewa orang ini adalah ketika beliau sedang berjalan di tepi sungai Buljah, tampak oleh mata Imam Hasan al-Basri seorang pemuda yang sedang berduaan dengan seorang wanita. Dan di sebelah pasangan itu ada botol-botol minuman keras. Maka wajarlah kiranya Hasan al-Basri itu berkata, sungguh buruk perbuatan mereka, sungguh hina perbuatan mereka. Mereka bermaksiat di sungainya Allah, mereka bermaksiat di sungai Allah, dan aku jauh lebih baik dibandingkan mereka. Itu kalimat yang keluar dalam hati seorang Hasan al-Basri yang bukan terdengar, tapi dia menceritakan kepada murid-muridnya. Aku berkata, aku merasa lebih baik dari orang itu. Pemuda bersama wanita bermaksiat, di sekelilingnya ada minuman-minuman keras, botol-botol minuman keras. Lalu kemudian Allah tampakkan pada Hasan al-Basri dan pemuda itu satu peristiwa di sungai Buljah. Ada perahu yang ditumpangi oleh 7 orang tiba-tiba tenggelam. Tiba-tiba tenggelam, dan 7 orang itu pun masuk ke dalam sungai yang dalam itu, dan mereka tidak bisa berenang, dan mereka minta tolong kepada orang berada di tepi sungai. Pemuda yang sedang berdua dengan wanita yang dianggap bermaksiat itu segera berlari ke tepi sungai. Lalu dia berenang di perahu yang tenggelam itu, dan dia berhasil menolong 6 orang yang nyaris wafat karena tak mampu berenang. Yang diduga ahli maksiat menyelamatkan 6 orang yang nyaris wafat. Lalu kemudian pemuda itu berkata kepada Imam Hasan al-Basri, tolong bantu saya, selamatkan 1 orang lagi. Dan ternyata Imam Hasan al-Basri tidak sanggup menyelamatkan 1 orang itu. Lalu pemuda ini berkata, engkau tidak sanggup menyelamatkan 1 nyawa, aku menyelamatkan 6 nyawa. Engkau yang merasa lebih baik dibandingkan aku, tidak bisa menyelamatkan 1 nyawa pun. Tapi aku yang engkau anggap sebagai orang maksiat dan buruk ini menyelamatkan 6 nyawa manusia. Lalu kemudian sang pemuda itu menjelaskan kepada Imam Hasan al-Basri, wanita di sebelahnya itu yang kepalanya terpegang erat di pundak pemuda itu adalah ibu kandung yang sedang sakit. Wanita yang kau lihat ini adalah ibu yang sudah tua. Dia sakit, tak bisa lagi menanggung beban di punggungnya. Dia bergelayut di pundakku, dan kau saksikan seakan-akan aku dan wanita ini sedang berzina dan bermaksiat. Padahal dia adalah ayah ibuku yang sedang sakit.
Tak sanggup punggungnya menangguhkan tubuhnya dan berbaring di pundakku, berbah di pundakku. Dan botol-botol minuman keras yang nampak olehmu itu adalah betul, itu botol minuman keras. Tapi aku buang isinya, aku cuci di sungai itu. Aku ganti dengan air yang bersih dari sungai itu. Imam Hasan Al-Basri tertunduk. Lalu kemudian dia berkata, dan kalimat inilah kemudian menjadi pelajaran besar buat kita. Mulai saat ini, aku tidak merasa bahwa aku lebih baik dibandingkan orang lain. Dan perasaan semacam itulah yang kemudian menyelamatkan Hasan Al-Basri dalam kehidupannya. Apa itu? Walaupun dia sempurna dalam ilmu karena berguru pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disebut Rasul sebagai pintu gerbang ilmu. Dia memiliki para ulama, guru-gurunya 20 sahabat ahli Badar, dan diragukan keilmuannya, dan diragukan kejuhudannya, dan diragukan ibadahnya. Tapi lantaran Allah berikan pelajaran seperti itu, dia berkata, mulai saat ini aku tidak merasa jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Dan sesungguhnya perilaku dari Imam Hasan Al-Basri ini juga mencontoh wanita solehah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika ditanya oleh seorang pemuda yang hidup pada masa, wahai bunda, dalam posisi bunda di hadapan para sahabat dan Nabi, di manakah bunda? Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkatakan, saya adalah orang-orang zalimun li nafsi. Saya ini adalah orang yang masih suka menzalimi diri sendiri. Siapa Aisyah? Penghafal hadis terbanyak dia adalah wanita solehah yang ilmunya dirujuk oleh wanita-wanita pada masanya. Tapi ditanya oleh seorang pemuda di atas ilmu dan kesolehannya itu, dia mengatakan, saya masih kelompok zalimun li nafsi. Saya masih kelompok orang-orang yang suka menzalimi diri sendiri. Lalu apa kata kunci dari kalimat Imam Hasan Al-Basri dan Aisyah ini sebagai penutup? Ternyata kata kuncinya adalah surat yang maksud, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa itu? Jangan merasa cukup ibadah hari ini. Jangan merasa cukup atas apa kita lakukan disebut dengan sesuai sunnah. Jangan merasa kita sudah lebih baik. Ummul Mukminin Aisyah, Hasan Al-Basri yang dekat dengan Nabi, dia merasa jauh tidak lebih baik. Inilah akhlak mulia yang sebenarnya, indah ibadahnya, indah kesolehannya, dan indah pula hatinya, merasa dirinya tidak jauh lebih baik. Maka muncullah orang-orang soleh yang bukan hanya berkasih sayang kepada Allah, tapi juga berkasih sayang kepada sesama manusia. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah bisam'i wa ta'ati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Warlau man sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajmain wa tabi'in illa yaumiddin alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر للإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر